sebenarnya? Oke, kalau dari definisinya sebenarnya mungkin nggak ada definisi yang ajak dari ahli siapa atau teori tertentu gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku dan Ica mencoba menyimpulkan, quiet quitting itu bisa dipahami sebagai sikap memilih untuk tidak melakukan lebih dari tanggung jawab dalam pekerjaan dan atau semakin tidak melibatkan diri dalam pekerjaan. Waduh, ini ribet banget nih. Nah, kita lihat kata kuncinya kali ya. Ada 1, dua tidak tuh. melakukan lebih dari tanggung jawabnya. Berarti sebenarnya kita udah melakukan job desk kita nih teman-teman, udah melakukan project-project yang di-assign, sudah memenuhi standar KPI kita. Lalu ada yang kedua, yaitu nggak melibatkan diri dalam pekerjaan. Maksudnya gimana tuh, Cak? Nah, kalau nggak melibatkan diri ini sebenarnya jadinya, tadi yang pertama sebenarnya tanggung jawab udah selesai semua ya, Grace, gitu. Sebenarnya kalau dibilang, berarti quiet quitting itu males-malesan, ya nggak juga sih, karena kan ini sebenarnya yang wajibnya udah selesai, gitu. Tapi ya jadinya kelihatannya mungkin lebih males-malesan dibanding yang lain, karena ya yang kedua ini tidak melibatkan diri. Jadi semakin nggak ikut ngumpul atau nggak ikut jadi satu sama teman-teman yang lain atau sama kegiatan-kegiatan di luar kerjaan utamanya di pekerjaan atau di kantor gitu. Jadi kalau misalnya ada kumpul bareng gitu, memilih untuk nggak ikut. Atau kalau misalnya ada komunikasi yang lebih lanjut gitu kayak ngobrol-ngobrol sama rekan kerjanya, mungkin dia lebih memilih untuk diem aja atau nggak senyambung itu atau nggak seikut itu dibandingkan teman-temannya yang lain. Nah, itu juga salah satu bentuk untuk nggak melibatkan diri lebih lanjut dalam pekerjaan. Next-nya, quiet quitting itu sebenarnya bukan hal yang baru terjadi ya. Kalau misalnya dibilangnya males-malesan gitu kan, berarti kan sebenarnya orang yang males-malesan kerja tuh nggak baru-baru ini ada gitu. Pasti dari dulu udah ada dong ya. Bener dong. Cuman memang yang bikin quiet quitting sekarang viral banget karena salah satunya media sosial juga ya. Jadi banyak yang ke-up gitu di media sosial gara-gara banyak yang pakai istilah ini. Tapi ya kenapa sekarang jadi sebuah hal yang perlu dilihat juga karena pada faktanya dari riset yang dilakukan oleh Gallup tahun 2022 sekarang itu 50% pekerja di Amerika Serikat pernah melakukan quiet quitting seenggaknya dalam satu bentuk. Ya bukan berarti mereka terus-terusan quiet quitting ya, tapi seenggaknya mereka pernah loh dalam satu fase kerja itu ngelakuin quiet quitting. 50% pekerja loh, 1 dari 2. Berarti kayak kalau misalnya kita kerja sebelah kita, itu mungkin aja melakukan quiet quitting. Kalau bukan kitanya kita, yang quiet ya quitting. kan? Iya, Jatuhnya makanya. kita, Cak, yang quiet quitting gitu. Nih kata-kata Yunike Gracia yang suka take over kerjaan nggak bisa relate nih, Cak. Ya, bener juga, ya kan? Ya bener sih. Mungkin gitu ya, setengah yang hustle kacau banget, tapi kayak yang setengah lagi malah yang quiet quitting gitu ya. Okay. Jadi kenapa sekarang jadi ngehits banget dibahas ya memang karena faktanya ya 1 dari 2 gitu yang mengalami. Jadi sangat relatable buat orang-orang sampai akhirnya jadi booming banget di internet atau di media sosial nih. Tapi sebenarnya quiet quitting baik atau enggak sih? Grace gitu, quiet quitting itu sebenarnya baik atau enggak sih gitu. Wah, mungkin sebelum masuk ke sana kita lihat statistiknya dulu kali ya, Cak. Oke. Nah, kalau dari statistik ini teman-teman coba kita lihat ya. Di grafik batang yang di sebelah kiri ada tuh tulisan sikap kerja harus gaspol. Nah, yang paling tinggi itu adalah warna kuning dan warna hijau. Usianya berapa sih yang punya sikap kerja kayak gitu? Ternyata usianya 45 tahun ke atas atau mungkin generasinya milenial gitu ya atau bahkan boomer. Nah, tapi kalau kita lihat grafik batang di sebelah kanan, sikap kerjanya itu hidup tuh nggak cuma soal kerja loh. Nah, sikap ini lebih banyak dimiliki oleh teman-teman kita yang usianya sepantaran gitu ya, 18 tahun ke atas sampai mungkin 40-an. Nah, dari statistik ini sebenarnya kita bisa nyimpulin apa sih? Bahwa si quiet quitting ini sedang jadi tren, sedang in-in-nya karena mungkin ada persepsi yang berbeda gitu dari antara generasi yang lebih tua sama generasi kita yang lebih muda. Bahwa sikap kita terhadap pekerjaan ternyata beda. Kalau zaman dulu tuh apa-apa pekerjaan. Kalau sekarang, waduh, saya punya pekerjaan, saya punya passion project, terus saya juga punya kehidupan sosial. Pokoknya semuanya harus lebih dibagi-bagi. Gitu kali ya, Cak. Makanya si quiet quitting ini jadi lebih tren sekarang. Kalau menurut Ica gimana? Ya, setuju banget. Karena dari grafik ini aja kayak udah kelihatan banget ya, ini
begini, terus sebelahnya kebalikannya gitu. Yang paling tinggi memang di usia 18 sampai 44 ini. Tadi udah dibahas sama Grace juga ya, mungkin ada perbedaan sikap nih antara generasi yang lebih muda sama generasi yang sudah cukup lama bekerja sebagai karyawan gitu. Dan memang kalau namanya perubahan generasi atau perbedaan usia kan tentunya pasti ada perubahan budaya yang terjadi juga ya, kayak media sosial itu kan juga baru booming sekarang karena ada perkembangan teknologi gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang quiet quitting tuh udah ada dari lama, tapi memang sekarang jadi naik-naiknya ya karena itu bagian dari perubahan budaya dan perubahan pola kerja dari yang zaman dulu, zamannya dari baby boomers dan millennial, sekarang harus beradaptasi ke situasi mulai generasi Z gitu masuk ke dunia kerja di tengah-tengah pandemi pula kan, ya udahlah gitu, semakin banyak faktor yang membuat akhirnya budaya baru dan pola pikir baru muncul juga. Nah, kalau tadi aku sempat tanya sebenarnya baik atau buruk, ternyata memang sebenarnya nggak ada yang benar-benar baik atau nggak ada yang benar-benar buruk ya, antara di dalam quiet quitting itu selalu pasti akan ada dua aspek nih gitu. Mungkin Grace mau jelasin yang positifnya dulu atau negatifnya dulu nih? Kita bahas yang positifnya dulu kali ya. Kenapa sih kayaknya orang-orang tuh lebih kepengen melakukan quiet quitting? Kalau kita lihat secara positif, mungkin orang-orang yang melakukan quiet quitting itu jadi punya batasan yang jelas nih untuk aspek pekerjaan mereka dan juga kehidupan pribadi. Jadi nggak serta-merta dikasih project, terus dia iyain. Dimintain bantuan, dia iyain. Tapi dia punya batasan yang sehat dan jelas terkait apa yang menjadi tanggung jawab dia dan apa yang nice to do aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar harus dia kerjakan. Terus akibatnya apa sih? Dia jadi bisa diskusi secara terbuka terhadap ekspektasi dia dalam bekerja. Dia bisa ngomong nih sama bosnya, KPI kita tuh sebenarnya A, B, C, D loh. Harusnya E, F, G itu bukan kerjaan saya. Ini harusnya jadi KPI saya atau enggak. Jadi ada nih potensi diskusi terbuka antara dia dengan bosnya atau bahkan rekan kerja yang lain. Terus orang yang quiet quitting itu terlihat seimbang dalam mengelola waktu yang dia punya, tapi juga kualitas pekerjaannya ya oke gitu, bukan yang jelek. Jadi mungkin dia juga jadi punya waktu lain ya untuk passion project. Jadi secara dari sisi positifnya mungkin hal-hal kayak gini kali yang membuat quiet quitting ini juga bertahan di kehidupan kita secara jadi pekerja ataupun di aspek pekerjaan kita lah. Kalau misalnya kita jadi mahasiswa, mungkin ada juga tuh orang yang kelihatannya lebih gabut dibanding yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya ya kalau kerjaan dia kelar ya udah gitu. Ya. Beda cerita kalau dia gabut ya kan, Cak? Kalau gabut ya memang udah wayahnya dikeluarin dari tim aja lah gitu ya. Kalau misalnya jadi mahasiswa. Kalau yang negatifnya gimana, Cak? Oke, tadi kan Grace sudah sempat ngejelasin beberapa hal yang positifnya ya, tapi memang di balik sebuah hal yang baik itu mungkin juga memang quiet quitting menimbulkan hal-hal yang negatif, terutama terkait dengan reaksi sekitarnya ya, kalau tidak dikomunikasikan dengan baik gitu. Misalnya yang pertama jadinya ada konflik gara-gara mispersepsi nih, perbedaan sudut pandang antara rekan kerja. Ya tadi dibilangnya, kita ngerasa kita udah ngerjain bagian yang harusnya kita kerjain, tapi ternyata menurut rekan kerja atau menurut atasan karena terbiasanya budayanya juga itu jadinya all out ya, atau kalau misalnya ada waktu luang dipakai untuk bantuin yang lain gitu misalnya, jadinya kerasanya kok dia habis ngerjain bagian dia udah cabut aja sih gitu, nggak solidaritas atau jadinya nggak peka sama kebutuhan orang lain, dan jadinya kesalahpahaman yang membuat relasi sama orang lain jadi kurang oke. Ini juga berkaitan sama yang kedua itu, jadi kayak nggak engage dengan lingkungan pekerjaannya, dalam arti karena kita terbiasa untuk menghabiskan waktu hanya untuk kerjaan utama kita saja, jadinya kita tidak berusaha untuk terlibat lebih lanjut sama teman-teman sekitar kita gitu. Atau ngerasanya juga, oh ya udah kalau misalnya aku udah ngelarin tugasku, ya udah aku pulang aja cepet gitu. Seperti kesannya kayak belum ada usaha untuk bisa kenal lebih lanjut sama sekitarnya juga. Tapi ini tentu balik masing-masing juga ya gitu. Dan yang ketiga bisa aja jadinya kita nggak merasa cukup bangga dengan hasil kerjaan kita. Memang ada beberapa orang yang mungkin kebanggaannya bukan di kerjaan ya, jadi yang penting kerjaannya kelar gitu ya, dia bisa fokus sama tadi passion project yang lain atau aspek hidupnya yang lain. Tapi jadinya mungkin perasaan bangganya sama hasil kerjanya berbeda sama teman-teman yang memang di kerjaannya itu all out banget, kayak lembur atau kayak
terus menghabiskan banyak waktunya dalam hidup hanya untuk kerjaan aja. Nah, mungkin kebanggaannya bisa beda nih sama teman-teman yang memilih untuk kerja secukupnya aja. Dan nggak heran juga kalau misalnya teman-teman yang quiet quitting menaruh perkembangan dirinya itu bukan di kerjaan. Jadi mungkin dia nggak begitu tertarik untuk lebih ngembangin dirinya di pekerjaan. Karena ya menurut dia kerjaan itu lebih untuk memenuhi kebutuhan finansial aja mungkin. Atau ya memang perkembangan dirinya itu pengen difokusin di area hidup yang lain. Jadi ya udahlah gitu. Nggak tertarik untuk mengembangkan diri di area yang menjadi karirnya dia. Dan karena memang dia nggak ngerasa ingin berkembang di karirnya saat ini, terus mungkin juga memilih ya udah tenggo aja, atau memilih pokoknya fokus ke kewajiban, nggak mau mengambil beban lebih banyak atau juga terlibat lebih dalam sama pekerjaan yang di luar tanggung jawabnya, potensi untuk resign-nya lebih besar. Dalam arti ya kalau misalnya ada kesempatan lain nih yang memang bikin dia lebih engage, atau tawaran lain yang memberikan dia hal yang lebih sesuai sama yang bikin dia tertarik gitu ya, mungkin dia jadi akan lebih mau keluar aja karena nggak ada yang pengen dipertahankan nih di kantor yang lamanya. Dan kalau quiet quitting-nya seperti ini ya, maksudnya tidak dikomunikasikan dengan baik, batasan-batasannya jadinya memang jadi sebuah, ya namanya itu quiet quitting, diem-diem keluar gitu, diem-diem kayak memisahkan diri, dan akhirnya sebenarnya nggak menyelesaikan masalah utamanya sih, karena justru bisa jadi kalau tidak dikelola dengan baik, malah menimbulkan masalah-masalah baru, terutama soal komunikasi dan juga lingkungannya itu bereaksi seperti apa gitu sih.